Kita kembali ke informasi tanah air. Pemirsa, debat perdana Pilgub Sulawesi Selatan sempat diwarnai kericuhan saat salah satu paslon dilempari oleh massa pendukung lawannya. Meski sempat ricuh, namun debat bisa berjalan dengan lancar. Kericuhan terjadi antara dua pasangan calon kepala daerah Sulawesi Selatan saat menghadiri acara debat perdana di Jalan Andi Jema, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi saling dorong antar kedua massa pendukung hingga adu jotos pun tidak terhindarkan. Diduga kericuhan ini terjadi karena salah satu paslon dilempari massa pendukung lawan. Polisi yang tiba langsung melerai kedua massa dan mengamankan lokasi debat. Rencananya polisi akan menyelidiki kericuhan ini dan menjadikannya sebagai pembelajaran agar tidak terulang di debat selanjutnya. Ya, sepengetahuan dari kami tadi tidak. Nanti akan kita untuk debat selanjutnya, mungkin nanti akan kita terapkan strategi yang baru. Akan kita lakukan analisa atau kita aneh pertama di program, kemudian apa menjadi kekurangan nanti akan kita lakukan. Meski sempat ada kericuhan, namun debat Pilkada Sulawesi Selatan tetap bisa terselenggara dengan baik. Kedua paslon yang berlaga hadir dalam debat untuk membagikan program unggulan mereka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan politik uang kembali mencuat di Pilkada 2024. Di Jawa Tengah, 6 orang dilaporkan atas dugaan politik uang. Mereka terdiri dari kepala desa, camat, dan calon bupati. Total uang yang dibagikan mencapai 68 juta rupiah. Terus tunggal, makin bingung. Berarti merangkul semua partai yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Video amatir ini memperlihatkan salah satu calon bupati Sukoharjo meminta sejumlah kepala desa untuk memilih dirinya. Tidak hanya rekaman video, kuasa hukum salah satu calon juga membawa foto amplop berisi uang sebagai barang bukti saat melaporkan dugaan politik uang ke kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Pertemuan ini digelar di gedung berdikari Desa Telukan Sukoharjo pada 25 Oktober 2024 lalu. Bahkan total jumlah uang yang diberikan diduga mencapai 68 juta rupiah dengan masing-masing amplop berisi 100.000 rupiah. Laporan ini telah diterima Bawaslu Jawa Tengah dan akan dikaji selama 3 hari untuk menentukan bentuk pelanggarannya. Sesuai dengan ketentuan, sejak laporan itu disampaikan, kami punya waktu maksimal 2 hari untuk melakukan kajian awal. Lalu kami juga setelah kajian awal itu selesai, 1 hari kemudian maksimal kami harus menyampaikan hasil kajian awal itu kepada pelapor. Kajian awal itu juga untuk melihat keterpenuhan syarat formil dan syarat materi laporan. Kami juga akan mengkaji jenis pelanggaran yang dilaporkan. Kami juga mengkaji apakah kasus ini sudah pernah ditangani atau belum. Dugaan politik uang ini melibatkan salah satu calon bupati Sukoharjo, camat Grogol, dan 4 kepala desa. Dalam 3 hari ke depan, Bawaslu akan umumkan hasil penyelidikan atas kasus ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Tidak hanya dugaan politik uang, Pilkada Jawa Tengah juga ramai dengan dugaan keterlibatan kepala desa. Bahkan Bawaslu sudah 2 kali gerebek pertemuan kepala desa yang diduga digerakkan untuk dukung salah satu paslon. Ya, hanya komunikasi silaturahmi. Ya, PKT kan pasti. Bawaslu Kota Semarang menggerebek pertemuan kepala desa se-Jawa Tengah yang berlangsung di sebuah hotel. Saat tim Bawaslu tiba, puluhan kepala desa yang semula memenuhi tempat duduk langsung memubarkan diri meninggalkan lokasi pertemuan. Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arif Rahman, menyampaikan sejumlah kades yang hadir mengklaim kegiatan tersebut merupakan silaturahmi dan konsolidasi organisasi paguyuban kepala desa se-Jawa Tengah. Saat ini Bawaslu meminta keterangan dari para kades yang hadir. Mereka mengaku berasal dari beberapa kabupaten antara lain Kabupaten Pati, Rembang, Blora,
Sukoharjo, dan Kabupaten Semarang serta kabupaten lainnya. PKD. Saya dari bawah Kepala Semarang. Karena kita ingin menyiapkan kepala desa. Karena dengan organisasi kepala desa itu kan kepala desa saling tidak kondusif. Sebelumnya, Bawaslu juga menggerebek pertemuan paguyuban Kades se-Kabupaten Kendal pada 18 Oktober 2024 lalu. Acara yang baru berlangsung selama 30 menit pun berangsung bubar begitu Bawaslu tiba. Bawaslu mendapat informasi pertemuan tersebut diduga terkait pengerahan Kades untuk mendukung salah satu paslon di Pilwalkot Semarang. Banyaknya laporan keterlibatan kepala desa dalam gelaran pilkada membuat Bawaslu Pusat memberikan peringatan atas netralitas ASN. Melalui konferensi pers ini, Bawaslu kembali mengimbau agar kepala desa atau lurah dan perangkat desa ataupun kelurahan untuk tetap menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sehingga agenda demokrasi elektoral tingkat lokal yang saat ini sedang berlangsung dapat terlaksana secara kompetitif, jujur, adil, dan demokratis. Hingga saat ini, Bawaslu mencatat ada 195 kasus terkait netralitas perangkat desa di sejumlah daerah. 59 diantaranya menjadi temuan dan 100 kasus dilaporkan oleh masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah menteri dipanggil ke kantor Wakil Presiden oleh Gibran Rakabuming Raka untuk menjalani rapat tertutup. Rapat membahas sejumlah hal, diantaranya percepatan pengentasan stunting dan digitalisasi. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat tertutup dengan 3 menteri di kantor Wakil Presiden Jakarta. Gibran bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Menteri dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Wihaji dan Isyana Bagus Oka. Pertemuan juga dihadiri oleh Menteri PPN, Kepala Bappenas. Dari informasi yang diterima, pertemuan itu membahas percepatan stunting dan prioritas digitalisasi. Sementara itu, pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana peninjauan kembali jilid 2 yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso. Agenda persidangan perdana ini adalah pembacaan memori kasasi dan pengambilan sumpah saksi dari pihak Jessica. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana peninjauan kembali jilid 2 yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso, terpidana pembunuhan kopi sianida terhadap Wayan Mirna Salihin. Jessica tampak menghadiri langsung agenda sidang perdana tersebut didampingi oleh kuasa hukumnya. Agenda persidangan perdana ini adalah pembacaan memori kasasi dan pengambilan sumpah penemu novum atau bukti baru bernama Helmi Bostam. Adapun novum yang dibawa pihak Jessica berupa rekaman tayangan dialog ayah Mirna yakni Darmawan Solihin di salah satu televisi pada tanggal 7 Oktober 2023 dan juga flash disk rekaman CCTV lengkap di Cafe Olivier. Sebelumnya, Jessica Kumala Wongso terpidana kasus kopi sianida resmi bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024 lalu. Jessica bebas usai menjalani 8 tahun penjara dan harus wajib lapor hingga tahun 2032. Jessica Kumala Wongso terpidana kasus kopi sianida dengan korban Mirna Salihin bebas bersyarat pada 18 Agustus lalu dari Lapas Pondok Bambu. Jessica bebas usai mendapat remisi 58 bulan 30 hari. Namun dirinya masih harus wajib lapor sampai tahun 2032. Berbagai upaya hukum sebelumnya telah ditempuh Jessica agar dirinya dinyatakan tidak bersalah. Usai divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jessica kemudian mengajukan banding pada 7 Maret 2017 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 20 tahun. Gagal di tingkat banding, Jessica kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun juga ditolak pada 21 Juni 2017.
Saat itu, Artijo Alkostar bertindak sebagai ketua majelis hakim dalam sidang kasasi Jessica. Kemudian pada 2018, Jessica pernah mengajukan peninjauan kembali, namun ditolak. Jessica tetap dinyatakan bersalah dan divonis dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Sebagai informasi, Mirna Salihin meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di sebuah kafe di Jakarta pada 6 Januari 2016. Saat itu, hasil pemeriksaan Puslap 4 Polri menunjukkan Mirna meninggal akibat keracunan sianida.